nature be your muse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, apa kabarmu dengan Allah? Sekarang kita sudah bersama Habib Abdullah Labsi. Sekarang kita berada di mana, Bib? Ini, Bib? Ini sekarang kita di daerah Puruk Cahu dan kebetulan di Kabupaten Murung Raya. Dan alhamdulillah kita lagi dalam program safari dakwah ini, mampir ke sini. Program safari dakwah, Bib, ya? Iya. Dalam rangka apa, Bib, ya? Atau ada tujuan apa gitu? Kebetulan kita dalam program Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan saat ini kita lagi muter-muter, rata-rata banyak sekali kabupaten-kabupaten di daerah Kalimantan Tengah, khususnya rehla kita ini di daerah Kalimantan Tengah, juga ada di daerah Kalimantan Timur, dalam program Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Rehla dakwahnya Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad dalam rangka membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis. Doakan saudara mukhlis ya, mudah-mudahan insyaallah barokah, mudah-mudahan bisa menampung para santri-santri penghafal Al-Quran dan bermanfaat dunia. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan juga, Bib, untuk tujuan, visi dan misinya itu apa ya, Bib, ya? Habib datang ke sini bersafari dakwah bersama tim-tim yang lainnya, itu tujuannya apa gitu, Bib? Ya, tujuannya kita berharap dapat merekrut para penghafal Al-Quran. Kemudian tujuan lainnya juga kita ingin memberikan semangat, antusias, mengajak para masyarakat. Insya Allah kita bersama-sama bisa menjadi ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Mereka yang peduli dengan kitabullah ta'ala. Masya Allah, sangat mulia sekali ya sahabat fillah tujuan Al-Habib Abdullah Labsi ini. Dan juga, Bib, saya ingin bertanya, Bib, ini di belakang kita kan ada jembatan yang sangat indah sekali, ya, Bib. Boleh Habib? Mirip kalau di San Francisco namanya Golden Gate. Masya Allah. Udah pernah mampir belum? Kesana alhamdulillah pernah sekali, Bib. Gitu ya. Tapi belum secara detail mengetahui tentang jembatan ini, Bib. Masya Allah. Ini namanya Jembatan Merdeka. Saat ini Jembatan Merdeka ini sebagai penghubung alat transportasi masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Mungkin sungai ini, tahu nggak mulai sungai apa nih? Belum tahu, Bib, ini sungai apa? Ini Sungai Barito, dan Sungai Barito ini termasuk sungai yang terbesar di Pulau Kalimantan. Masya Allah. Dan menghubungkan beberapa kabupaten dan kota. Di antaranya Kabupaten Muara Tewe, Kabupaten Barito, sampai ke ke arah garis pantai sana. Dan subhanallah, di daerah ini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan selalu. Dulu masyarakat ini transportasinya pakai perahu-perahu ya, Nah, alhamdulillah mulai ada zaman modern sekarang saat ini alhamdulillah menggunakan jembatan dan lain sebagainya sangat diperlukan. Dan juga, Bib, saya ingin bertanya, Bib, tentang kami yang pencinta-pencinta habaib. Ya. Dan sekarang lagi panas-panasnya isu-isu membahas masalah nasab, Bib. Iya. Sekarang yang saya pertanyakan, bagaimana sikap kami yang pecinta habaib ini menghadapi masalah itu atau isu itu, Bib? Baik. Kayaknya kita pindah tempat dulu ya biar ngobrolnya lebih Siap, enak. Bib. Baik. Sahabat fillah, jangan kemana-mana. Kita akan bersama Habib membicarakan masalah-masalah yang sangat penting nantinya. Nah, selanjutnya sahabat fillah, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat Habib tentang isu masalah nasab ini. Bagaimana, Bib, pendapatnya, Bib? Baik. Terkait ketidaksukaan beberapa oknum tentang nasab Ba'alawi. Saya sampaikan bahwa nasab Al-Abi Alawi ataupun nasab Ba'alawi ini tidak ada keraguan di dalamnya. Banyak para alim ulama yang sangat mumpuni, diantaranya Syekh Yusuf Nabhani dan para alim ulama yang lainnya mengisbat, mengatakan bahwa betul adanya keturunan Rasulullah SAW dan khususnya melalui jalur daripada sadah para pemimpin-pemimpin dari kalangan Al-Abi Alawi. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak cocok dengan para habaib, karena saya nyatakan ya para habaib ini bukan maksum ya, bukan orang-orang yang maksum. Yang maksum itu ya Nabi tentunya. Keturunannya belum tentu maksum. Tapi subhanallah, kalau seandainya seseorang nggak suka sama akhlak, sama penampilan dan lain sebagainya, itu wajar-wajar saja. Ya, saya sampaikan di sini ya, banyak para habaib perlu mengoreksi juga masalah akhlaknya, masalah keilmuannya, masalah sikapnya dan lain sebagainya. Ya, kami para habaib mesti ibaratnya di dalam lubuk hati yang paling dalam harus mengoreksi terhadap hal-hal tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah jadi kebaikan dunia akhirat. Amin, dan amin. Subhanallah, hal ini juga jangan jadi terhadap para sahabat fillah sebagai keraguan kita terhadap Rasulullah. Maka ada juga upaya seperti ini,
Yuk kita bikin kebencian terhadap para zuriatnya Rasulullah, ataupun benci terhadap sahabatnya Rasulullah. Ini bukan daripada pelajaran ataupun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabatnya Rasulullah dan juga mencintai keturunannya Rasulullah SAW. Dan juga sebagaimana yang diwasiatkan oleh para alim ulama bahwa para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang murni, ajaran yang menyampaikan tentang rahmatan lil alamin, bagaimana mengasihi terhadap sesama, bagaimana menjadikan orang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Walau ibaratnya banyak sekali di antara para habaib yang lainnya juga ada kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Walaupun sosoknya terlihat seperti ulama, seperti seperti orang yang bijak dan lain sebagainya, pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kalau kita nyari kekurangan manusia, pasti ada kurangnya. Betul. Tapi ketika kita melihat kelebihan, kita melihat akan kebagusan dari orang tersebut, maka kita akan dapat bagusnya. Begitu juga saya pesan kepada sahabat fillah, mari lihat hal yang positif, tinggalkan hal yang negatif. Dan seperti ini Bib, kami sebagai pecinta habaib nih, dan juga banyak sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat fillah kita yang berada di barisan para habaib. Nah, kami sebagai pecinta habaib, apa yang harus kami lakukan pada saat ini, Bib, ketika isu-isu ini sedang memanas, Bib? Baik, kepada para pecinta ataupun para muhibbinnya para habaib, saya sampaikan jangan berikan panggung bagi orang-orang yang ingin ibaratnya viral, yang ingin ibaratnya mencari panggung. Jangan kasih panggung buat mereka, nggak usah digubris, nggak usah diladenin, karena meladenin orang-orang yang seperti itu terkadang membuat hati kita rusak. Kita ini belajar mau bersihin hati kita, mau suciin hati kita, jangan sampai ngotorin hati kita. Makanya qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dia udah melepaskan diri dari orang-orang yang mengotorin hati. Kalau ngomongin habaib apalagi ya, ngotorin hati kita, padahal sosok ulama kita ejek-ejek dan lain sebagainya. Nah ini makanya saya sampaikan kepada sahabat fillah, jangan berikan panggung kepada orang-orang bodoh ya. Nanti kita akan ikut-ikutan bodoh nantinya. Waliyadzubillahi ta'ala. Dan juga Bib, saya berpikir seperti ini Bib, mungkin orang-orang yang membenci para habaib atau yang tidak suka dengan habaib, di sosial media mereka melihat habaib ini terlalu dimuliakan, atau para pencinta-pencinta habaib ini takzim kepada para habaib. Dan saya rasa para habaib ini tidak meminta, Bib. Apakah benar atau tidak, Bib? Prasangka saya itu, Bib. Saya kan berpikir seperti ini, Bib. Para orang-orang pembenci habaib ini, mereka berpikir kalau habaib ini minta dimuliakan atau minta ditakzim, minta dikhidmat gitu kan, Bib. Kalau berpikir saya sendiri, para habaib tidak pernah minta mereka itu ditakzim, tidak pernah minta mereka itu dimuliakan. Apakah benar atau tidak, Bib? Pikiran saya itu, Bib. Sebenarnya gini, akidah mukhlis saya sampaikan. Orang kalau minta kehormatan, maka kehormatan itu akan hilang. Tapi kalau dia menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluk akan menghormatinya. Kalau dia minta penghormatan terhadap manusia, maka penghormatan tadi sebatas dunia aja dan cepat akan hilang. Tapi kalau dia menghormati Allah, mengagungkan syariatnya yang ditetapkan oleh Allah, mengagungkan Rasulullah SAW, maka seluruh dunia, seluruh alam semesta ini akan hormat kepada dia. Dan bukti para pecinta habaib ini hormat kepada para habaib, kenapa? Karena mereka dalam manhaj, dalam ajaran yang suci, mengajarkan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kemuliaannya Rasulullah dan lain sebagainya, sehingga menjadi kebajikan bagi mereka. Masya Allah, Masya Allah. Kalau masalah kehormatan, hormat itu kayaknya nggak perlu ya, maksudnya nggak perlu dicari-cari. Benar-benar hormat itu, walaupun dia seorang kiai, seorang ulama gitu, kalau dia nyari kehormatan, akhirnya apa? Akhirnya dia bukan nyari ridhonya Allah, tapi nyari penghormatan dari manusia. Masya Allah, sahabat fillah, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dengarkan dari yang Habib sampaikan. Jangan kemana-mana sahabat fillah, tetap bersama kami. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang kabar gembira, yaitu Al-Habib Umar bin Hafiz akan hadir di kota Kalimantan dan sekitarnya. Masya Allah. Ya kan. Ayo kita jalan lagi. Siap, Bib. Sahabat fillah, sebelum kita bahas perihal Habib Umar akan datang di Kalimantan, kita tanya dulu nih, bagaimana dengan Habib
sewaktu berada di Tarim, Bib. Ya. Suasana di sana seperti apa, di Baik. pondok pesantrennya, suasananya seperti apa, Bib? Gimana itu, Bib? Baik, alhamdulillah Allah izinkan saya untuk menuntut ilmu di kota Tarim, khususnya saya bernaung di bawah atap Darul Mustafa Masya Allah. yang mana diasuh oleh Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid selama 4 tahun dari Berarti tahun 2005 sampai 2009. Setiap hari itu Habib bertemu lah ya sama Habib Umar gitu, Bib? Alhamdulillah di Masya banyak Allah. waktu beliau ya kita bisa bertemu lah dengan Masya Habib Umar, Allah. bahkan ya imam-imam sholat kita ya Habib Masya Umar Allah, gitu. Masya Allah. Dan nyaksiin langsung kadang-kadang durus ya pelajaran-pelajaran yang dikasih sama beliau. Dan malam Jumat di Darul Mustafa, malam Jumat dibacakan kitab Maulid yang disusun oleh beliau, kitab Maulid Dia Ulam ya. Iya. Maulid sering baca nggak Maulid Habib Umar? Maulid Habib Umar kalau kita sering baca juga, Bib, cuman belum istiqomah, Bib. Oh, Kalau Masya untuk itu belum istiqomah. Pengen ke Tarim nggak? Niatnya pengen, Bib. Saya ada juga sebagian teman saya yang sudah berangkat ke sana. Oh, Dan Masya juga, Bib, saya bertanya kalau untuk proses ke sana itu seperti apa, Bib? Proses Baik. ke sana apakah ada syarat-syarat yang sulit untuk kita penuhi itu, Bib? Ya. Baik, kalau untuk keberangkatan ke Tarim, khususnya ke Darul Mustafa, pastinya kita harus menguasai beberapa bidang keilmuan. Karena kan di sana itu masuk sudah bisa langsung mengikuti pelajaran. Oh, gitu. Nah, tentunya diantaranya apa? Diantaranya adalah kita bisa, yang paling utama adalah bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Kemudian menguasai daripada fun ataupun mata pelajaran di bidang Al-Quran, di bidang Nahu, Sorof, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Berarti Nah, untuk masuk ke sana ada tes, Bib, ya? Ada tesnya, dan khususnya nih saya sampaikan kepada para sahabat fillah, tesnya itu diadakan setahun sekali Setahun sekali. di Darul Mustafa Solo. Kebetulan saya dulu juga sebelum berangkat mondoknya di Darul Mustafa Darul Solo. Mustafa Solo. Asuhan Al Habib Soleh bin Muhammad Al Jufri. Berarti pondok pesantren Solo itu memang dikhususkan untuk habaib saja apa boleh semua orang, Bib? Boleh semua orang. Berarti siapa saja yang mau masuk ke Darul Mustafa Iya. bisa lewat jalur itu, Bib, ya? Iya, Masya Allah. jalur resmi Masya ataupun Allah. yang ditunjuk oleh Darul Mustafa Pusat sebagai cabang di Indonesia adalah Darul Mustafa Solo. Sangat dipermudah sekali, Bib, ya? Betul. Masya Allah. Sahabat Billah, ini mau nanya nih, Bib. Ya. Beneran nih Habib Umar mau hadir ke sini, Bib, di Ya. Kalimantan ini? Betul. Insya Allah Habib Umar akan hadir di Kalimantan Tengah pada tanggal 12 November 2024. Masya Udah Allah, ada pengumuman sebentar lagi sih ya. Oh. dari Pak Gubernurnya, Bapak Sugianto Sabran. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, dan Amin. mudah-mudahan Allah sampaikan guru mulia kita untuk rehla dakwah di Amin, Indonesia. Khususnya nih teman-teman para sahabat Billah pasti udah kangen banget ingin hadir Kangen majelis. sekali. Di situ ada Habib Umar, pengen jumpa, pengen menatap, dan mudah-mudahan dapat berkah dari apa yang Amin, beliau amin. sampaikan. Berarti dalam waktu dekat dong, Bib, ya? Insya Allah dalam waktu dekat. Masya Allah. Ini saya mau nanya juga nih, Bib. Siap. Dalam keadaan perjalanan atau safar ini, Bib, Ya. itu apa ya, Bib, yang harus jangan ditinggalkan gitu, Bib? Yang Iya. terpenting itu apa gitu? Ya, baik. Nah. Dalam safar kita jangan meninggalkan yang pertama niat ya. Niat Niat, safar itu jangan sampai ada niat maksiat. Niat ingin beribadah selalu kepada Allah. Kemudian jangan tinggal sholat ya, jangan tinggal sholat karena pentingnya kita mengerjakan sholat selalu ya di dalam keadaan safar. Dan kemudian juga jangan tinggal zikir-zikir ya, bacaan Zikir, zikir. Bacaan zikir apalagi yang kayak rotib haddad, wirdul latif dan lain sebagainya, apalagi ini antara pagi dan petang ya, dianjurkan untuk membaca wirdul latif. Nah, dari itu semuanya mudah-mudahan kita dapat penjagaan dari Allah, karena orang musafir ini antara ya keselamatan atau tidak gitu kan. Mudah-mudahan kita minta selamat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga, Bib, pesan-pesan atau nasihat untuk sahabat fillah semua ini, Bib, Ya, terkait sahabat fillah yang ingin mondok di Darul Mustafa Ya, atau punya niat di Darul Mustafa, dan juga santri-santri yang mungkin sahabat fillah di sana yang sedang belajar, apa nasihatnya, Bib? baik, Masya Allah. Para sahabat fillah yang ingin mondok di Tarim, jangan berputus asa ya, terus kejar harapan antum. Mudah-mudahan Allah panggil antum ke tanah Tarim, tanahnya para wali-walinya Allah. Dan juga mudah-mudahan kita terus semangat ya, semangat belajar bagi para penuntut, dan khususnya buat nasihat ini usikum wa nafsiya bitaqwallah.
juga berharap anak terus semangat untuk mengajar, terus untuk menggapai, terus untuk berkreativitas ya, karena pentingnya kita terus berkreasi hal-hal yang baik karena agar mendapatkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Dan juga minta doanya lah Bib, kita yang punya niat ini supaya bisa berangkat Bib Amin, ke Darul ya Rob. Mustafa, Mudah-mudahan dan bisa juga berangkat. santri-santrinya bisa sukses dunia wal akhirat Bib. Amin ya Rob. Mudah-mudahan program Tafakur ini juga bisa nyampe ke Tarim dan Amin. kita tampilkan nanti bagaimana keindahan-keindahan di Amin, kota amin. Tarim dan sekitar. Dan kita semua berharap seperti itu Bib. Masya Allah. Habib menampilkan bisa menampilkan suasana di Tarim lah Bib. Amin, ya Kita Rob. pun bisa senang Bib. Ya. Dan juga sahabat Fillah semua, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Habib tentang Habib Umar yang akan datang dan juga keadaan Darul Mustafa, dan beliau sudah memberi nasihat kepada kita dan beliau sekaligus mendoakan kita semua, dan semoga kita berharap hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal Dan juga teman-teman semua sahabat Fillah, jangan lupa subscribe, komen, dan like juga share agar channel ini dapat membahagiakan hati baginda Rasulullah Amin, sallallahu alaihi amin, wasallam. ya Rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.